Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan selama 10 jam, ruas jalan utama di Kabupaten Kerom terendam banjir. Melintas ke luar negeri tanpa dokumen resmi, Gubernur Papua ditegur Mendagri. Jelang Ramadan, penjualan pernak-pernik di Pasar Wamanggu masih sepi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kerom sejak Ahad lalu menyebabkan sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Kerom tergenang air. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Arso sehingga air menutupi badan jalan dan membuat kendaraan dari kota Jayapura ke Kabupaten Kerom tidak bisa melintas. Curah hujan dan situasi iklim di kawasan Pasifik ini yang memang ada ekstrim, ada siklon ya yang berputar di kawasan Pasifik dari Australia mengarah ke sini sehingga curah hujan itu meningkat. Nah, dalam rentetan kejadian ini yang ketiga terjadi di Kerom, saya pikir kita sudah mengambil langkah-langkah. Ini sebenarnya dalam masa pasca bencana sejak Februari. Ternyata ada lagi, ya. Jadi saya pikir nanti mekanismenya adalah ini kelanjutan. Bagaimana masyarakat itu bisa diinformasi sehingga ini menjadi hal penting untuk bagaimana penanganan bagi mereka. Hari ini kita turun, ada beberapa sumber daya kita yang kita bisa bawa, kita kerahkan untuk bisa sampaikan ke Kabupaten Kerom untuk dapat membantu. Kami yakin dan percaya bahwa untuk kolaborasi dalam rangka penanganan ini membutuhkan semua pihak untuk bagaimana menghadapi. Banjir sudah menjadi langganan di Kabupaten Kerom. Daerah ini kerap kali dilanda banjir jika hujan turun lebih dari 6 jam. Kondisi daerah yang rata dan kurangnya drainase menjadi penyebab Sungai Arso sering meluap dan menutupi badan jalan. Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. 34 orang terjebak di sebuah pulau tak berpenghuni di Kabupaten Asmat akibat badai hebat. Mereka tidak bisa pulang akibat gelombang laut yang tinggi sangat beresiko. Tim SAR gabungan akhirnya diterjunkan untuk mengevakuasi mereka kembali ke Kabupaten Asmat. Ke-34 orang tersebut dalam kondisi sehat dan telah pulang ke keluarganya masing-masing. Warga masyarakat yang melaksanakan aktivitas di Pulau Baru dalam rangka rekreasi itu ditimpa bencana badai dan air pasang serta gelombang besar, sehingga daerah pulau tersebut dimasuki air dengan arus yang cukup tinggi. Oleh karena itu, beberapa warga mencoba menyelamatkan diri, ada yang memanjat pohon di sekitar tersebut dan ada juga yang melaporkan ke Posar Asmat. Dan hasil tindak lanjuti, ya kami berhasil mengevakuasi bersama tim SAR gabungan selain dari anggota SAR, ada juga dari Polair, Polres Asmat dan bersama dengan Posael, serta warga masyarakat. Ke-34 wisatawan tersebut 3 April lalu bertolak ke pulau tersebut, namun tiba-tiba badai datang. Mereka kemudian meminta pertolongan. Tim SAR Pos Asmat bersama TNI Angkatan Laut dan Polairut langsung melakukan evakuasi. Kantor SAR Mimika meminta warga yang hendak berekreasi sebaiknya melihat situasi dan kondisi alam karena saat ini cuaca sedang buruk. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Aksi pencurian di siang bolong terjadi Senin kemarin di Jalan Ternate, Merauke. Pemilik mobil, Bunga dan Eca, baru saja memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Baru sekitar 10 meter mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara kaca mobil pecah. Ternyata seorang pencuri sedang beraksi dengan memegang batu. Namun saat kepergok, pelaku tiba-tiba berpura-pura jatuh pingsan.
sehingga warga mengurungkan niatnya meringkus pelaku. Pada saat itulah pelaku bangun dan langsung melarikan diri. Sekitar setengah satu. Setengah satu. Mobilnya memang diparkir di mana? Di jalan raya, di jalan Ternate. Jalan Ternate itu ya, di pinggir Iya. jalan itu ya? Iya. Terus sampai ketahuan seperti apa tadi? Tadinya dipindahkan dibawa masuk ke gang karena kan memang dia sudah intai dari luar. Nah, terus kita pindahkan ke dalam dia ngikut. Dia lihat dompet di dalam, akhirnya dia pukul, tapi belum sempat ngambil, dia sudah ketahuan dengan kita-kita. Oh, jadi kacanya dipecahkan sama dia itu? Iya. Dia rencana mau ambil apa aja? Dompet sama HP mungkin karena cuma itu yang ada di mobil. Polisi akhirnya menangkap pelaku di Jalan Brawijaya dan langsung membawanya ke kantor polisi. Mobil ini sudah dihancurkan kacanya, dikasih rusak kacanya, dilempar atau ditoki kasih pecah kaca. Rencananya dia mau ambil itu dompetnya cewek-cewek yang ada di dalam rumah itu. Sama HP ya? Iya, sama HP. Tapi karena masyarakat banyak yang melihat, akhirnya dia tidur sini, akhirnya masyarakat ramai-ramai kejar, dapat dia. Nah, setelah diamankan, karena dia lihat banyak orang, akhirnya dia pura-pura pingsan. Pingsan ini masyarakat takut, terus keluarganya juga sudah datang, teriak-teriak, bawa keluar panah apa, kita perang. Akhirnya mereka takut lari, mereka lepas dia, makanya dia lari. Sehingga korban ini datang ke Polres, ke SPKT untuk mengadukan ke sini dan korban kita sudah arahkan untuk sersi untuk minta keterangan selanjutnya. Atas perbuatannya pelaku saat ini ditahan di sel Mapolres Merauke dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kesulitan warga Merauke untuk mendapatkan minyak tanah di pangkalan-pangkalan minyak tanah kembali terjadi. Senin kemarin tampak puluhan warga di Jalan Gor Merauke antri untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah yang dijual seharga 4.000 per liter. Warga harus antre minyak tanah hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Bahkan setelah sekian lama antre, warga kecewa karena tidak kebagian jatah minyak tanah. Sebagian datang dari lokasi yang jauh seperti Robeka, rela datang dari Jalan Kuda Mati untuk antri mendapatkan minyak tanah. Perlu berapa liter? 5 liter. Memang susah dapat minyak tanah? Ya. Susah? Bisa. Berapa hari biasa baru dapat minyak tanah, Ibu? Ya. 1 bulan 3 kali. 3 kali, 1 kali, tapi susah dapat ya? Bisa dapat. Ini Ibu tinggal di mana? Tinggal di Kombong. Di Kombong ya, baru dapat minyak tanah di sini jauh ya? Ya, jualan, sambil jualan. Ambil jualan. Dapatnya Ibu? Susah Pak. Susah. Biasanya kalau beli minyak tanah berapa liter aja Bu? Ya paling dapat jatah 2. 2 gen ini ya. Itu biasanya berapa minggu lagi baru bisa beli lagi dapatnya? Ada ya sampai setengah bulan katanya. Oh gitu. Nah ini untuk beli minyak tanah untuk apa ini Bu? Untuk masak atau? Masak hari-hari. Hari-hari. Untuk puasa juga ya? Iya. Tinggal di mana memang Ibu? Belakang Gor ini. Belakang Gor ini ya. Jadi sebulan 2 kali belinya. Iya. Tapi antri juga lama. Antri. Kadang nggak dapat juga. Kadang nggak dapat juga ya. Iya. Agen minyak tanah mengatakan setiap minggu mereka dijatah sebanyak 5 drum atau 1.000 liter dan dalam beberapa jam saja minyak sudah habis terjual. Ada biasa dari Pertamina dijatah berapa liter biasanya? 5 drum ya. Itu dapat berapa hari biasa? 1 minggu sekali ya. Di agen ini sama siapa? Hasna Pasar Ibu. Hasna Pasar Ibu. Biasa dijual berapa jam saja kalau 5 drum itu? Tergantung dari orangnya Pak. Kalau banyak yang ngantri ya cepat. Oh gitu. 1 hari bisa habis langsung? Tidak sampai 1 hari. Tidak sampai 1 hari ya. Warga berharap memasuki bulan Ramadan nanti mereka tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan telah memberi teguran keras kepada Gubernur Papua Lukas NMB yang menyeberang ke Papua New Guinea tanpa membawa dokumen resmi. Teguran keras Mendagri disampaikan Tito Menteri Dalam Negeri Senin kemarin dalam rangkaian pertemuan agenda tertutup dengan beberapa pejabat Pemprov Papua dan tokoh agama. Tito menyayangkan kepergian Lukas NMB ke Papua New Guinea tanpa izin. Gubernur Papua itu juga menyeberang melewati jalan tikus tanpa dokumen perjalanan resmi. Beliau berobat ya di rumah sakit sana, saya ngerti betul itu.
Kemudian kondisi fisiknya juga waktu itu tidak begitu bagus. Saya terakhir sebulan lalu. Cuma saya mengenai masalah ke mana PNG, saya juga sempat menelpon, kebetulan telepon saya menyampaikan bahwa dia keluar itu dalam rangka untuk berobat kaki katanya. Ya, tapi saya sudah sampaikan apapun caranya, apapun alasannya, langkah itu salah. Tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, tanpa izin keluar itu, apalagi di tengah situasi pandemi. Namun kalau memang untuk kepentingannya berobat, ya, dari Kemendagri tidak pernah menolak kepala daerah, bukan hanya Papua, semua kepala daerah yang mau berobat termasuk ke luar negeri, ya, tidak pernah kita tolak. Nah, sampai hari ini Pak Gubernur tidak pernah mengajukan izin kepada Kemendagri, enggak pernah. Ya, padahal cukup beliau kalau memang urgent sekali komunikasi sama saya. Tito menambahkan seharusnya gubernur meminta izin Kementerian Dalam Negeri. Pada prinsipnya, kementerian tidak pernah menghalangi kepala daerah yang ingin berobat. Pekan lalu, Lukas NMB bersama 2 kerabatnya dideportasi pemerintah Papua New Guinea karena tinggal secara ilegal. Lukas mengaku ke Vanimo untuk berobat saraf kaki. Vando melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Penjualan pernak-pernik bulan Ramadan sepekan jelang pelaksanaan ibadah puasa di Pasar Wamanggu Merauke masih terlihat sepi. Pedagang di Pasar Wamanggu mengatakan, hingga saat ini penjualan pernak-pernik masih sepi. Biasanya saat seperti ini pembeli mencari sajadah, mukena, songkok atau baju gamis serta baju koko. Apa sudah ada cukup ramai orang belanja? Kayaknya belum ada belum ada kelihatan sih, karena pertama juga barangnya belum nyampe. Mungkin faktor ekspedisi pada libur semua. Mungkin biasanya sih seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu itu pertengahan puasa. Oh, pertengahan puasa, bukan awal Ramadan ya? Bukan. Biasanya paling dicari oleh warga apa, seperti apa kira-kira untuk pernak-pernik Ramadan ini? Ya, kalau saya sih pribadi gamis, jilbab, mungkin alat-alat sholat. Alat sholat itu ya? Laki-laki, perempuan. Kalau dibanding tahun lalu dengan sekarang ini seperti apa? Beda jauh. Mungkin dampak pandemi ini ya. Jadi sampai sekarang belum ini ya? Belum. Mulai ramai dibelanja oleh warga? Belum. Tentu saja belum. Biasanya kapan biasanya itu? Ya, mendekati awal-awal puasa. Awal puasa ya? Iya. Nah, yang paling dicari oleh warga itu apa? Ya, macam baju-baju gamis, mukena ya, sejadah. Itu seperti yang paling dicari ya. Nah, kira-kira dibanding dengan tahun lalu dengan sekarang ini gimana untuk niat belanja warga ini? Kalau saya sendiri hampir sama lah. Hampir sama ya? Iya. Tapi sekarang sudah mulai ramai juga? Belum juga ya? Ya, belum. Masih menunggu waktu gitu? Masih menunggu waktu. Pedagang tidak bisa berbuat banyak karena penjualan sangat bergantung dengan kondisi ekonomi saat ini. Mereka berharap penjualan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga sembako di Pegunungan Bintang saat ini masih sangat mahal. Hal ini disebabkan biaya transportasi udara yang memang mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga sembako, Kementerian Perhubungan membantu dengan menyediakan transportasi udara untuk mengangkut sembako dari Merauke ke Pegunungan Bintang. Pengiriman perdana dilakukan Senin kemarin di Bandara Mopah Merauke. Pesawat yang disewa Kementerian Perhubungan membawa 6 ton sembako untuk warga di lokasi tersebut. Jadwal pengiriman akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pengiriman perdana ini disaksikan langsung Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana. Spei mengatakan selama ini harga sembako sangat tinggi, bisa 4 kali lipat dari harga normal di luar wilayah Pegunungan Bintang. Ya, ini kan perdana, nanti terus setiap minggu tuh ya 3 flight ya. Dari sini ke Oksibil, setiap kali terbang kan 6 ton. Diharapkan kami di atas juga bakal keluar 6 ton. Jadi harus kita siapkan produk dari atas, terutama itu
sayur mayur dan juga mungkin material shipping kan tersedia bisa angkut ke sini untuk kebutuhan pembangunan di sini. Sehingga selain dia bawa kebutuhan pokok, itu dia bisa bawa keluar ya, jadi ada nilai tambah, dia tidak keluar kosong. Karena ini kan subsidi 100% dari Departemen Perhubungan. Subsidi 100%? Ya, 100%. Dari moda transportasi di laut sampai sini darat, lalu sudah 100%. Jadi terima di sana itu sudah ongkos penerbangannya itu nol. Ya, diharapkan supaya rakyat itu bisa terjangkau. Ya, sehingga kami membackup, ada 3 adik-adik orang asli di sana, kita backup mereka untuk bisa membeli logistik yang tadi. Karena pemerintah menyediakan pesawat. Selain membantu mendistribusikan sembako, hasil kebun warga Pegunungan Bintang juga akan diangkut ke Merauke sehingga bisa meningkatkan pendapatan warga Pegunungan Bintang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dampak pandemi terus meluas dan memukul sebagian usaha warga di Merauke. Salah satunya yang terdampak adalah para penjual buah-buahan di Jalan Para Komando. Puluhan penjual buah di kawasan ini mengeluh dagangan buah mereka menurun drastis hingga 60%. Salah satu penjual buah di kawasan ini masih mencoba bertahan kendati harga buah terus menurun. Pandemi ini ada penurunan orang belanja buah ini, Pak? Ya, banyak, Pak. Oh, sampai berapa persen, Pak, penurunannya? 60, Pak. 60%, Pak, ya? 60, ya. Nah, kalau sekarang ini Pak Lukman mendatangkan buah dari mana memang, Pak? Surabaya, Pak. Surabaya, ya? Apa saja itu buah apa itu, Pak? Semuanya, Pak. Ada apel, anggur, mango semua, Pak. Ada juga di sana. Nah, kalau sampai penurunan begitu, Pak, gimana buah-buahnya, Pak? Apa tidak membusuk apa seperti apa? Di freezer, Pak, freezer. Oh, di freezer. Tapi tidak pernah ada yang busuk juga, Pak, ya? Ada juga, Pak, ya? Nah, apa harapan Bapak untuk pandemi ini, apa seperti apa, Pak? Harapannya apa, Pak Lukman? Semoga ya pandemi cepat dulu hilang dan kita sudah lagi, Pak. Bisa jualan normal, Pak, ya? Ini gimana penjualan buah di tempat Ibu ini? Alhamdulillah normal, Pak. Biasa. Normal saja, ya? Nah, kalau ada perubahan tidak selama pandemi ini? Mungkin ada penurunan sedikit gitu? Kalau di saya sih normal biasa. Oh, normal biasa. Pendapatan biasa lah. Oh, gitu, tidak ada perubahan ya, Bu, ya? Nggak ada kalau saya. Oh, gitu. Ibu, biasanya buah yang paling laris dijual Ibu sama apa ya, Bu? Paling laris di sini jeruk, semangka. Oh, semangka. Buahnya dari mana, Bu, memang? Kalau semangka dari lokasi. Dari Merauke sendiri? Iya. Tapi kalau yang dari luar ada juga, Bu? Yang datang Luar ada apel, anggur. Anggur. Oh, gitu. Tapi selama ini lancar, Bu, ya? Alhamdulillah lancar. Buah-buahan seperti apel, pir, dan anggur yang dijual di kawasan ini sebagian besar didatangkan dari luar Merauke, seperti Surabaya dan Makassar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bulan puasa sudah tidak lama lagi. Berbagai persiapan dilakukan pengurus masjid untuk menyambutnya. Selama bulan Ramadan, masjid seperti biasa akan banyak dikunjungi jamaah untuk beribadah. Namun selama pandemi, pembatasan diberlakukan sehingga suasana puasa seperti tahun sebelumnya menjadi berbeda. Tahun ini sejumlah pengurus masjid berharap tim Satgas Covid dan Pemda Merauke membuka kembali masjid sehingga bisa digunakan umat untuk sholat taraweh, tadarus, dan buka puasa bersama. Memohon dengan sangat bahwasanya dari Pemda ataupun Satgas Covid-19 memberikan kesempatan kepada kita umat Islam untuk tahun ini kita menginginkan melaksanakan ibadah sholat tarawih terutama yaitu dilaksanakan di masjid-masjid seluruh Kabupaten Merauke. Karena kita juga selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan dari Satgas Covid-19, baik itu dari pemakaian masker ataupun menyediakan hand sanitizer, terus cuci tangan, bahkan setiap kita mau masuk masjid itu kita sudah diwajibkan untuk berwudu. Maka kami yakin sekali bahwa umat Islam ini
insya Allah ketika berkumpul dalam keadaan bersih, terbebas dari virus COVID-19. Masa pandeminya COVID-19 di Kabupaten Merauke, kita melihat sendiri bahwa tren kasus COVID-19 di Kabupaten Merauke semakin menurun, sehingga ini kami dari PKM Nurul Mujahidin Pasar Manggu meminta kepada tim gugus COVID-19 Kabupaten Merauke agar kami di dalam bulan Ramadan ini bisa maksimal beribadah di masjid dan ibadah-ibadah lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Para pengurus dan umat Islam berjanji tetap akan memperlakukan prokes dengan ketat bila masjid pada bulan Ramadan nanti kembali dibuka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Mimika membagikan ribuan telur Paskah dalam perayaan Paskah hari Minggu kemarin. Telur Paskah ini diberikan langsung Kapolres Mimika bersama jajaran anggota Polres serta sejumlah anggota TNI Senin kemarin di sejumlah gereja di Mimika. Kegiatan ini sebagai bentuk tali kasih dan saling berbagi antara sesama. Kapolres Mimika mengatakan kekuatan terbesar dalam bermasyarakat adalah kasih. Dengan kasih dan saling berbagi akan menjauhkan manusia dari berbagai persoalan. Hari Kamis sampai hari Senin pasca terakhir yang ada di Kabupaten Mimika berjalan aman dan tertib. Hal itu bukan karena kami aparat TNI Polri, karena kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Bahkan kami dibantu sekitar 1000-an dari relawan-relawan yang agama lain yang mengamankan saudara-saudara yang umat Nasrani untuk menjalankan ibadah. Hal itu menunjukkan bahwa toleransi di Kabupaten Timika sangat tinggi dan kesadaran terkait dengan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Timika sangat penting untuk jangka waktu yang akan datang. Karena apa? Pasca berarti sukacita, pasca berarti kemenangan, pasca berarti berbagi. Tidak ada yang dapat kami katakan ketika ada informasi yang kami terima bahwa 250 butir telur akan menjadi hadiah pasca bagi anak-anak sekolah minggu, dan ternyata tidak hanya bagi anak sekolah minggu. Hari ini semua jemaat yang beribadah, orang tua, anak-anak, dan segenap pelayan bisa menerima telur pasca yang menjadi bukti kasih dari jajaran kepolisian Kabupaten Kota Mimika. Perayaan Paskah di Mimika pekan lalu berlangsung aman dan lancar kendati pengamanan diperketat. Aparat kepolisian dan TNI berharap sesama umat beragama harus saling mengasihi dan bersama-sama menjaga Kamtibmas di Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. 5 bulan jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, persiapan tempat pertandingan atau venue terus dilakukan oleh panitia. Ketua Cabang Olahraga Wusu Papua, John Dahar, Senin kemarin melihat dari dekat kesiapan Merauke yang ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah cabang olahraga Wusu. John Dahar mengunjungi gedung olahraga Hiatsai yang merupakan arena tempat digelarnya cabur Wusu. Apakah seluruh fasilitas sudah sesuai standar? Beberapa item masih terus disempurnakan seperti penerangan yang dinilai kurang. Sementara itu pelatih atlet Wusu Papua Adriani Mandei mengatakan tim Wusu Papua memiliki waktu yang singkat dalam berlatih, namun ia optimis timnya dapat meraih 3 emas. Kita harapkan ini potensi atlet Papua kan memang kita tahu secara fisik itu baik semua, bagus semua. Cuma memang kendala yang saya harus hadapi ini waktu yang diberikan oleh saya itu memang pendek. Ya, dengan target yang ada seperti itu, ya kita akan optimalkan agar supaya mencapai target yang kita inginkan. Apa itu targetnya? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arian bahwa 3 emas. Ya kita akan coba unggulkan daripada Sansol itu sendiri. Ya karena memang pada dasarnya kan di Papua ini petarungnya sudah ada, jiwa petarungnya, tinggal bagaimana teknisnya. Karena itu teknis itu sangat penting di dalam, apalagi ini olahraga ini masih baru di Papua. Jadi perlu ada sosialisasi dan teknik-teknik yang selalu berkembang. Jadi teknik bukan hanya berkembang di Indonesia tapi di luar negeri juga berkembang. Nah, itu harus diterapkan. Ya semoga kedepannya ini kita boleh bawa nama Papua dan saya dipercayakan untuk memegang tim Papua
kita akan maksimalkan dengan hasil yang ada. Papua menurunkan sebanyak 18 atlet untuk meraih 3 emas untuk cabang olahraga Wushu di PON 20 nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.